Yes? Udah Pak, udah kelihatan. Oke, bagus. Ya, tip. Perhatikan paket soal numerasi yang pertama. Diberikan stimulus dengan judul kapal tenggelam. Perhatikan. Di sini ada gambar tentang penyelam-penyelam. Saya ganti ya. Di sini saya sudah mengambil sumbernya dari travelkompas.com dan seterusnya ya. Nah, kamu wajib membaca setiap keterangan yang ada di soal tersebut. Ya. Nah, sebelum baca, lihat dulu pertanyaannya. Nih pertanyaannya. Perhatikan stimulus 1. Pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban yang benar. Ini pertanyaannya. Jadi nanti kita suruh memasangkan ya, ditarik garis antara pernyataan dan jawaban. Oke, nanti kita coba praktek. Yuk, kita baca ya. Silakan kalian dengarkan. Saya ingin membacakan ya, cari cara membacanya pelan-pelan, tetapi kamu pasti dan dimengerti, ditekankan ya. Nih, menyelam atau diving saat ini berkembang sedemikian pesat seiring dengan berkembangnya berbagai wisata bahari di Indonesia. Tak heran jika kini perkumpulan selam dan penyelam baru banyak bermunculan, sehingga diving menjadi sebuah tren baru bagi masyarakat. Nah, lalu alinea kedua, 4 orang penyelam sedang melakukan pencarian korban tenggelamnya kapal pencari ikan di tengah laut dengan inisial nama korban adalah A, B, C, dan E. C, D, dan E. Dari hari pencarian, ternyata posisi korban disajikan pada tabel berikut ini. Perhatikan tuh tabelnya. Saya harapkan kalian bisa memperhatikan dengan jelas, dengan seksama. Ya, lihat. Nama korban A. A itu di sini kalau kamu lihat, A itu 19 meter di bawah permukaan laut. Catat ya. A 19 meter di bawah permukaan laut. Kemudian korban B 7 meter di atas korban A. Ya. 7B yang B 7 meter di atas korban A. Kemudian korban C 3 meter. C ini 3 meter di atas korban B. Ya. Nah, lalu yang D 8 meter di bawah korban A. Kemudian korban E 10 meter di atas korban D. Oke. Semua sudah tahu kan inisial korbannya A, B, C, D, dan E. Kemudian posisinya di mana kamu sudah tahu, di situ ada keterangan-keterangannya. Sekarang perhatikan. Perhatikan stimulus. Pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban yang benar. Oke. Korban A. Posisi korban A. Jelas, posisi korban A sudah langsung pasti ketemu mana? 19 meter di bawah permukaan laut. Nah, tapi sebelum kita pasangkan, supaya lebih pasti, kita bahas. Nah, kita lihat. Perhatikan, saya sudah membuat ini sebuah permukaan air laut. Lihat ya, ini permukaan air laut nih. Misalnya ini contoh nih. Ini permukaan air laut ya. Nah, ini garis ke bawah ini saya anggap ini misalnya jaraknya. Misalnya saya tulis di sini adalah 19 meter di bawah permukaan air laut. Berarti ini misalnya ini korban A di sini. Min 19. Di sini ya. Oke. Lalu berikutnya lihat di samping kiri ini. Korban B di atas 7 meter di atas korban A. Menurut kalian korban B ini di atasnya A atau di bawahnya?
Ayo, silakan cerita. 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 Iya, Pak. Mas. Nah, menurut kamu korban B ini letaknya di atasnya A atau di bawahnya A? Di atas. Di atas, oke. Di atas berapa meter dari korban A? Di sini kelihatan nih. Berapa? 7. 7. Berarti korban B ini, saya tulis di sini ya, berarti korban B yaitu min 19 ditambah 7. Berarti berapa meter? Min 12. Min 12. Oke, berarti anggaplah, saya perkirakan ya, di sini itu misalnya min 12. Ini korban B. Oke, jadi kamu harus begitu. Lalu korban C. Korban C. Sanggar. Korban C 3 meter di atas korban B. Berarti C sama dengan korban B tadi berapa? Samgar? Ya. Ini korban B berapa? Min 12. Oke. Terus korban C 3 meter di atas korban B. Berarti ditambah Tambah 3. berapa? Ya, min 9. Oke, pinter. Jadi korban C min 9. Nah, saya anggap di sini min 9. Perkiraan ya. Min 9. Ini korban C. Lalu korban D. Perhatikan nih, korban D 8 meter di bawah korban A. Oke, 8 meter di bawah korban A. Yesa sekarang yes. Berarti kalau korban D, korban A tadi berapa tadi patokannya? Min 19. Oke. 8 meter di bawah korban A, berarti ditambah min kan? Lebih turun lagi kan? Berarti ditambah min 8. Berapa? Min 27. Min 27. Min? 27. Oke, pinter. Berarti anggaplah di sini ya. Nih, min 27. Ini korban D. Lalu korban E. 10 meter di atas korban D. Korban D min 27 jelas di sini. Lalu ditambah di atasnya korban D berarti ditambah 10 meter positif. Berarti berapa? Min Min 17. Min 17. Oke. Saya anggap di sini min 17. Ini korban E. Aku nggak mau. Oke. Sampai sekian. Kamu paham dulu nggak penjelasan saya? teori. Paham ya? Yang penting nanti kalau soalnya misalnya begini, kamu harus mencerna, benar-benar mencerna ya. Nah, sekarang kita pasangkan. Kita cari pasangannya. Korban A. Patokannya A, 19 meter, berarti ini. Nih, kamu jawab aja nggak apa-apa. Nih, korban. Terus, korban B. Tadi B berapa? B berapa? Min 12. Oke, berarti kita tarik garis ke sini. Korban C. Tadi C berapa? Kita lihat C. Min 9. Oke. Samgar? Perhatikan ya. Ya. Korban D. Korban D. Yang paling dalam. Berapa? 27. Min 27. Oke, pindah. Korban E. Iya, cuma ke bawah lupa. Apa? Korban E ini Lihat ke bawah lupa. 17. min 17. Ya. Oke. Ya, sip. Jadi ini jawabannya. Oke, silakan dicatat. Ke bawahin, Pak. Ke bawahin, oke. Nih. Bawah. Oh, Atas. maaf. Nih, kelihatan? Sudah? Ayo.
Jadi gini, kalian ya saya harapkan ketika membaca soal benar-benar memahami satu persatu sedikit demi sedikit, gitu ya. Siapa? Yosua, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Sampai saat ini paham nggak? Paham, Pak. Ya, oke. Jadi baca ininya ya, keterangannya ini ya. Keterangan tabel ini. Jennifer, ada pertanyaan? Jennifer, Helen, sudah ya? Lanjut ya ke soal nomor 2. Ini tadi keterangannya nih ya. Oke. Perhatikan soal nomor 2. Nih, halaman 194. Yuk, sekarang kita lihat. Perhatikan kembali ke stimulus 1. Tadi ya, yang atas tadi ya, kapal tenggelam tadi, bacaan tadi. Akibat, perhatikan, akibat gelombang air semakin kuat, perhatikan ya, posisi korban C, ya, posisi korban C turun sebesar 5 meter. Catat dulu, C turun 5 meter. Dan korban E turun 4 meter. Korban E turun 4 meter. Apakah pernyataan berikut ini benar atau salah? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah setiap pernyataan berikut ini. Oke, lihat. Posisi jarak korban B dan korban C semakin dekat, benar atau salah? Nanti kita cek. Kemudian posisi jarak korban A dan korban E semakin dekat dan seterusnya, benar atau salah? Nah, kita akan lihat. Ya, kamu catat dulu. Korban C turun 5 meter, korban E turun 4 meter. Patokannya C dan E. Ya, C dan E. Saya ganti warna spidol supaya ada bedanya ya. Supaya ada bedanya. Sebentar. Saya ganti warna spidolnya jadi warna biru. Oke. Yuk, kita kembali ke pembahasan tadi. Korban C turun berapa meter, Samgar? Samgar? Ya. Tadi pertanyaan kedua. Korban C turun berapa? Min 5. C turun 5 meter, berarti tambah 5 meter. Berarti C tadi posisinya ada di min 9 ya. Berarti saya tulis C aksen. C indeks 1 ini berarti min 9 ditambah min 5. Jadi berapa? Min 14. Min 14. Oke, berarti C-nya ini turun ke sini. Jadi C-nya berubah di sini. Min 14. Ini C ya. Lalu korban E. E indeks 1. E indeks 1 turun berapa tadi? Jelita? E ini semula min 17. 4 meter. Apa? 4. Turun min 4. Turun 4, berarti tambah min 4. Berapa? Min? 21. Min 21. Oke, berarti E ini turun. Turun 4. Berarti di sini, anggaplah min 21 di sini. Ini E. Yang baru ya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya. Sudah ketemu ya? Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Posisi jarak korban B dan korban C semakin dekat. Nah, saya tulis nih, B tadi semula min 14. Ya, saya tulis di sini, min 14. Kemudian dikurangi dengan min 12. Berapa? Berapa? Min 2. Min 2, oke. Oke, kita lihat. B dan C. Nah, ini B, sini, C yang baru ya. Min 2 ya jaraknya ya. Ini jaraknya 2. Pokoknya min 2 ya. Oke.
Lalu berikutnya pernyataan kedua. Oh, semula dulu. B dan C. B dan C semula jaraknya berapa? Dari min 9 sampai min 12 jaraknya berapa? 3. 3. Berarti kalau 2 dengan 3 semakin dekat nggak duanya? Dekat. Nah, berarti benar apa salah pernyataan ini? Benar. Benar, Pak. Nah, berarti kita centang benar. Gitu ya. Oke, sekarang yang kedua. Posisi jarak A dan korban E. A dan korban E. Kita lihat. A itu min 19, E yang baru 21. Kita lihat. A itu min 19 dikurangi min 21. Berapa? Berapa? Min 2. 2 ya, bukan min 2. 2 ya. 2. Oke, sekarang ini yang baru ya. Nah, sekarang yang lama. A dan E. A dan E. 17 sampai 19. Berapa jaraknya? 2. 2 juga. 19 dengan 21, 2 juga. Berarti semakin dekat atau sama saja? Sama. Sama. Kalau sama ya salah. Kan ini pernyataannya apa? Posisi jarak korban A dan korban E semakin dekat. Padahal sama saja. Berarti salah. Itu ya. Sekarang yang ketiga. Posisi jarak korban E dan korban C. E dan korban C semakin dekat. E yang baru. E yang baru itu adalah min 21. Ya. Min 21. C yang baru itu min 12. C yang baru min 12 ya. Nih, kita lihat benar nggak? C yang baru itu min 14. Maaf. Bentar. Salah. Oke, ini 14 ya. E dan C. Oke, berapa? Kurangi yes. Min 7. Oke. Sekarang min 7 ya, atau 7 ya. Pokoknya jaraknya 7. Nah, sekarang kita praktekkan pada yang awal tadi. E dan C. E 17, C 19. Jaraknya berapa? 8. 8. Nah, berarti pernyataan ini benar atau salah? Posisi korban E dan korban C semakin dekat. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Nah, gitu ya. Kamu mencoba mencerna soal seperti itu. Lalu yang yang D ini. Posisi jarak korban E dan D semakin jauh. E dan D. E di sini, E-nya di sini, yang baru ya. D-nya di 27. Padahal tadi E-nya yang awal di sini. Semakin dekat apa semakin jauh? Jauh. E dan D padahal kan semakin dekat kan? Tapi pernyataan di sini semakin jauh. Berarti benar atau salah? Salah. Salah. Ya. Oke. Samgar, suaranya mana? Yang lain, yuk. Sandi, Diki, yuk. Sekarang yang pernyataan yang terakhir. Posisi jarak korban B dengan korban E. Posisi jarak B dan E. B dan E, kita lihat. B. B-nya di sini min 12. E-nya di 21. Ya. B dan E semakin jauh. Benar atau salah? Lihat. Yang Benar, warna Pak. merah. Benar ya. Pernyataannya baca. Posisi jarak B dan E semakin jauh berarti. Jadi jawabannya ini. Benar, salah, benar, salah, benar. Oke, itu untuk soal pada halaman 193, 194. Oke, ada pertanyaan nggak? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Enggak ada, Pak. Nggak ada, oke.
Ya, Nicia sudah nggak ada pertanyaan. Yang lain gimana? Yang lain ada pertanyaan nggak? Kira-kira? Ayo. Kira-kira kalau mau tanya silahkan. Ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Gimana? Setuju? Yes? Lanjut aja, Pak. Lanjut. Oke. Excel, nggak ada pertanyaan ya? Oke, sekarang kita lihat berikutnya soal stimulus kedua dengan judul kandungan gizi ikan bandeng. Oke, perhatikan gambarnya di sini ada seorang wanita yang sedang berjualan ikan. Ya. Nah, kalian saya harapkan membaca soal. Nih, membaca soal. Kalau di Kalau di layar ini kurang jelas, kalian bisa membaca di buku. Ya, membaca di buku. Ayo silakan kalian baca, perhatikan. Excel, mendengar suara saya? Dengar. Oke, bisa baca? Bisa. Yuk silakan baca. Ikan bandeng cukup dikenal sebagai lapisan masyarakat. Di pasar tradisional, warung pinggir jalan, hingga pasar modern. Dan restoran bintang 5 memberi tempat tersendiri bagi ikan berdaging lembut. Ini, ikan bandeng merupakan salah satu tangkapan laut yang sudah dibudidayakan melalui tambak. Daging ikan ini bertekstur lembut, sedikit kenyal dan gurih. Duri-duri kecil di seluruh tubuh bandeng awalnya cukup merepotkan, namun dengan teknologi panci presto, duri bukan lagi halangan untuk menikmati bandeng. Ketika teknologi presto makin murah, bandeng presto menjadi menu yang mudah ditemukan dan harga terjangkau. Apalagi ketika kemudian ada teknologi cabut duri. Ya. Teknologi ini menghasilkan ikan bandeng segar tanpa duri-durinya yang mengganggu. Bandeng segar tanpa duri siap diolah menjadi berbagai santapan lezat. Namun di luar itu, tahukah kamu manfaat ikan bandeng untuk kesehatan? Selain daging dan ayam, ikan juga mengandung sejumlah protein yang sudah tidak perlu diragukan. Berikut disajikan kandungan gizi dalam 100 gram ikan payau dari bagian yang dimakan. Ya, oke. Makasih, Excel. Ya, jadi cerita di atas itu adalah tentang ikan bandeng. Ya, manfaatnya banyak. Kamu perlu tahu dulu itu, ya kan? Dalam kehidupan masyarakat mungkin kamu cuma makan-makan aja, nggak tahu. Nah, tetapi ternyata di sini diberikan cerita. Ini namanya literasi, membaca dulu. Ya. Kemudian di bagian alinea kedua, ini disajikan ya kandungan gizi dalam 100 gram ikan payau di bagian yang dapat dimakan. Maksudnya ikan payau itu termasuk ikan bandeng, udang, kepiting. Tetapi di sini disajikan dalam tabel ya. Nih, jenis ikan, bandeng, udang, kepiting. Kandungan zat gizinya per 100 gram adalah ada energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Bandeng itu energinya 129, proteinnya 20, lemaknya 4,8, lalu karbohidratnya 0, tidak ada karbohidrat. Udang itu energinya 91, proteinnya 21, lemak 0,2, dan karbohidrat 0,1. Kepiting 151, protein 13,8, lemak 3,8, dan karbohidratnya adalah 14,1. Nah, saya lanjutkan nih. Mengonsumsi bandeng dapat memenuhi kebutuhan
protein hidup, protein tinggi tubuh ya, protein tubuh. Tingginya kandungan gizi pada bandeng dapat mencegah penyakit jantung koroner, juga meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, konsumsi rutin ikan bandeng dapat mencegah penyakit kekurangan gizi mikro dan dapat membantu pertumbuhan sistem saraf, perkembangan otak. Manfaat lain adalah dapat mengurangi risiko hipertensi. Atau sumbernya ya. Nah, perhatikan, lanjut. Dalam memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi hipertensi, Ibu Warti mengonsumsi ikan bandeng. Perhatikan, mengonsumsi ikan bandeng selama 1 minggu. Banyaknya ikan bandeng yang dikonsumsi Ibu Warti disajikan pada diagram berikut ini. Perhatikan, di sini yang disajikan ada 3, ikan bandeng, kemudian udang dan kepiting. Tetapi bacaan ini selalu menyinggung tentang ikan bandeng. Berarti yang harus kamu lihat adalah tabel pada ikan bandeng. Ingat ya, tabel pada ikan bandeng. Oke. Karena kan yang disinggung ikan-ikan bandeng terus. Nah, oke. Nih, kamu bisa baca. Pada minggu pertama, berat ikannya itu 8.000. Minggu kedua, 6.000. Minggu ketiga, 4.000. Dan minggu keempat, 7.200. Perhatikan. Pertanyaannya. Berdasarkan stimulus 2, beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Oke. Perhatikan. Pernyataan pertama. Banyak protein yang dikonsumsi Ibu Warti pada minggu ketiga adalah 960 gram. Menurut kamu benar atau salah? Kalau benar kasih centang, kalau enggak. Ya. Kemudian B. Pernyataan banyak protein yang dikonsumsi Ibu Warti pada minggu keempat adalah 1.144. 1.440 gram. Lalu yang C, banyak lemak yang dikonsumsi Ibu Warti minggu ke-1 adalah 3.840 gram. Yang D, banyak lemak yang dikonsumsi Ibu Warti minggu kedua adalah 28,8 gram. Kemudian yang kelima, pernyataan ke E atau kelima, banyak energi yang diperoleh Ibu Warti pada minggu kedua adalah 7.740 kilokalori. Gimana nih? Firna, kalau nanti kamu dihadapkan soal seperti ini gimana, Firna? Itu kan Pak pakai persen kan Pak? Pakai persen. Menurut kamu pernyataan pertama benar atau salah nih? Banyak protein yang dikonsumsi Ibu Warti 9 apa? Benar. Benar. Iya. Nah, oke, caranya gimana? 20/100 kali 4.800. Betul. Ya, pakai perbandingan bukan persen. Pakai perbandingan. Ya, benar Firna. Berarti kamu sudah mulai ngerti ini ya. Nah, sekarang kita bahas. Nah, saya sudah buatkan sebuah tabel nih. Nih. Pembahasan, gunakan model perbandingan senilai. Lihat. Yang saya amati adalah bandeng saja ya, karena bacaan tadi menanyakan tentang bandeng. Perhatikan di tabel pertama ini, yang nomor 1 ini ya. Lihat, kalau diketahui bandeng 100 gram, proteinnya 20. Kalau bandengnya 4.800 gram, X1-nya berapa? Kita cari gini aja, berarti 100 per 4.800 sama dengan 20 per X1. Tinggal coret nolnya. Jadi X1 sama dengan 48 kali 20. X1 berapa, Firna? X1 berapa ini? 48 kali 20? 960. Oke, mantap. Oke, lanjut. X2 sama ya. 100 per
7.200 sama dengan 20 per X2. Jadi X2 berapa? X2 berapa? Kita coret. 72 kali 20. Jelita? 1440, Pak. Ya, oke, mantap. 1440 gram ya. Ini gram juga. Nah, lanjut. Pada tabel kedua, yang sini ya. Ini berdasarkan pertanyaan tadi. Tahun pertama, lemak. Sekarang tentang lemak. Nah, kalau 100 gram bandeng, lemaknya ada 4,8. Nah, di sini pada tahun pertama, kalau 8.000 gram, lemaknya ada berapa? Gitu loh. Nah, berarti di sini tinggal 100 per 8.000 sama dengan 4,8 kali, dibagi X3. Jadi X3, saya coret ya, nolnya 2, tinggal 4,8 dikali 80. X3 berapa? 384. Berapa? 384. Ya, benar. 384 gram. Oke. Kemudian yang tahun kedua. Tahun kedua, sama ya. 100 per 6.000 sama dengan 4,8 per X4. Jadi X4 adalah, coret nolnya, kemudian 60 kali 4,8. Berapa X4? 288. 288 gram. Oke. Oke. Lalu yang kelima, tentang energi. Ya, energi. Jadi kalau 100 gram energinya 129. Berarti saya tulis gini. 100 per 6.000 sama dengan 129 per X5. X5. Saya tulis. Saya coret nolnya 2. Berarti 129 kali 60 berapa? X5, Jelita. 7.740. 7.740 kilokalori. Nah, sekarang kita lihat. Ini sudah ketemu jawabannya semua nih. Kita lihat pernyataan yang benar atau salah. Perhatikan. Ibu Warti, banyak protein yang dikonsumsi Ibu Warti 960. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke, kita centang. Perintahnya suruh centang. Banyak protein yang dikonsumsi Ibu Warti pada minggu keempat, 1440. Tadi Jelita ada jawab. Berapa? Betul ya? Nah, oke. Terus, banyak lemak yang dikonsumsi Ibu Warti, 3.840. Tadi jawab berapa sini? Salah, Pak. Salah, 384. Berarti salah, nggak usah dicentang. Kemudian yang D, banyak lemak yang dikonsumsi Ibu Warti pada minggu kedua. 28,8. Tadi di sini 288. Salah, berarti nggak usah cek. Yang terakhir, banyak energi yang diperoleh Ibu Warti 7.740. Oke, benar ya. Berarti yang dicentang 1, 2, dan 5. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ayo, silahkan. Sulitnya di memahami soalnya sih, Pak. Iya, benar. Memahami soalnya itu memang agak susah. Saya yakin kamu juga, kalau kamu membacanya pelan-pelan, dimengerti, nanti kamu akan paham. Kemarin tuh saya juga baca ini sambil, saya pelan-pelan saya baca ini maksudnya apa. Akhirnya, oh begini, oh begini. Memang situ. Ya. Pesan saya, nanti kalau kamu menghadapi soal ini, bacanya pelan-pelan. Benar, harus pelan-pelan ngerti. Sampai ngerti. Gitu ya. Lanjut ke nomor 4. Nah, pertanyaannya nyambung ini pertanyaannya. Dengan stimulus 2 tadi. Nomor 4, lihat. Menurut anjuran dokter, Ibu Warti harus menambah
konsumsi ikan bandeng pada minggu kelima. Minggu kelima tadi nggak ada ya, cuma 1, 2, 3, 4. Sebesar 1.800 gram dari minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya tadi minggu keempat, ya nggak? Benar kan? Cerita, Firna, Nicia. Nah, nih kita lihat grafiknya. Ini cuma minggu keempat, yaitu 7.200. Nah, kamu membuat sendiri. Minggu kelima jadi berapa? 1.800. Loh, kok 1.800? Baca. Ibu Warti harus menambah konsumsi ikan bandeng pada minggu kelima sebesar 1.800 dari berarti kan nih, dari minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya yaitu minggu keempat. Ya enggak, saya tulis di sini. Minggu keempat itu adalah 7.200. Berarti minggu kelima, ya, minggu sebelumnya berarti 4 ditambah 1.800. Jadinya 7.200 ditambah 1.800. Berapa? 9.000. Iya, benar. Nah, minggu kelima 9.000. Pegang dulu ini. Nah, sekarang ke pertanyaan. Berdasarkan stimulus 2 dan keterangan tersebut, apakah pernyataan berikut ini benar atau salah? Ada 5. Ini pernyataan benar atau salah. Cuman itu aja. Tapi kamu harus ngitung. Berikan tanda centang pada kolom benar atau salah. Perhatikan. Selisih protein yang dikonsumsi Ibu Warti pada minggu keempat dan kelima adalah 360. Gimana menurut kalian? Benar atau salah? Selisih. Salah. Selisih. Proteinnya. Masa Benar. salah? Kita lihat, kita hitung dulu ya, kita hitung dulu. Proteinnya yang minggu keempat 700 per 7.200 sama dengan 20 per X1. X1 tadi berapa? X1 berapa? 72 kali 20? 144. 1440 ya. Oke, gram. Kemudian yang ini 100 per 9.000. Proteinnya aja yang ditanya, bukan ininya. 20 per X2. X2 adalah coret nolnya. Berarti 90 kali 20, berarti 18, nolnya 2, 1.800. Sehingga selisih kan? Berarti X2 dikurangi X1. 1.800 dikurangi 1440. Kurangin. 60. 0. Dan berapa? 6 dong. 6. 360 kan? Benar kan? Ya 360. Iya, 360 ya. Jadi di sini ini 1440, ini 1.800. Selisihnya adalah 360. Oke, jadi pernyataan 1 benar apa salah? Yes. Selisih, Jelita. Benar, Pak. Ya, benar. Oke, ya. Loh, yang kedua. Perbandingan protein yang dikonsumsi Ibu Warti pada minggu keempat dan kelima. Bandingkan sekarang. Bandingkan. Jadi, minggu keempat 1440 dibanding 1800. Yes, pegang kalkulator nggak? Gimana, Pak? Yo, dibagi nih, dibagi 18. Bagi 18, masing-masing bagi 18. Hasilnya berapa? Dibagi 18, hasilnya berapa? Kalian bagi 18 kan 100 nih. 144 bagi 18. Berapa? 80, Pak. 80, oke. Coret nolnya 1 ya. Lalu saya bagi 2. Saya bagi 2 jadi 4. Saya bagi 2, 5. 4 banding 5. Tadi soalnya perbandingan protein yang dikonsumsi Ibu Warti adalah 4 banding 5. Benar atau salah? Betul. Ya, betul. Gimana? Betul ya?
Lanjut. Selisih energi. Nah, selisih energi yang diperoleh Ibu Warti pada minggu keempat dan kelima. Nih, saya sudah buatkan nih energinya. Sekarang kamu buat seperti tadi energinya minggu keempat dan kelima. Oke, berarti 100 per 72 sama dengan 129 per X1. X1 berapa, Yes? Ayo cepat, dihitung pakai kalkulator. 129 kali 72. Berapa? Ayo, hitung. 9.288. Oke, 9288. Oke, terus yang ini, Yes, selanjutnya 100 per 9.000. Sama dengan 129 per X2. X2 jadinya adalah 129 kali 90. Yes. 11.610. 11.610. Oke. Nah, sekarang ini kan energinya udah ketemu. Pertanyaannya adalah selisihnya. Berarti kurangi, Yes. 11.610. 11.610 dikurangi 9.288. Kurang, Yes. Come on. Yes. Iya, ya bentar. Yang lain itu 322. 322. Oke, kita cek pernyataan tadi. C. Selisih, benar nggak? 2.322 kilokalori. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar, oke. Lanjut. Yang keempat, perbandingan. Sekarang bandingkan, Yes. Yes, bandingkan. Ya ampun, aku beda kelas. 9.288 per 11.610. Berapa, Yes? Aku beda kelas, Mas. Dibagi aja langsung, Yes. 0, berapa? Ayo. 0,8. Tahu aku 0,8. 0,8 itu 4/5. Oke. Jadi, benar apa salah? Perbandingan. Benar ya? Oke. Benar ya, Nicia? Oke, lanjut. Bagian terakhir. Selisih lemak yang dikonsumsi Ibu Warti pada minggu keempat dan kelima. Selisih lemak. Selisih saja. Nggak ada perbandingannya. Oke. Oke, kita tulis ya. 100 per 7200 sama dengan 4,8 per X1. X1-nya adalah ini coret ini. 72 dikali 4,8, Yes. Berapa, Yes? Pegang kalkulator kan? 205,6. 354 ya? Ya enggak? 345 ya? Oke, terus 100 per 9.000. Aldo, kok diem aja? Hitung, Aldo. Aldo. Iya, Pak. Ya, hitung nih. X2-nya berapa? Berapa? 432. 432 gram. Nah, selisihnya. Kurangi yuk, selisihnya berapa nih selisih? 86,4, Pak. Koma loh. Ada komanya loh. 432 dikurangi 345,6. Ini selisihnya berapa? Yes? Samgar? Boces? 86,4, Pak. 86,4 kilokalori. Apa? Itu yang 72 kali 4,8 bukan hasilnya 205,6 ya? Yang ini?
34 berapa tadi tuh? 72 kali 4,8, yes. Coba yes, kalikan yes. Sabar. Coba ya. Atau jangan-jangan saya yang salah. 72. Yes. Bener, Pak. 354, 345,6 kok, bener kan? Bener, Pak. Nah, Iya. berarti bener dong pengurangannya dong. 86,4, bener kan? Bener nggak ini? Bener, Pak. Benar, oke. Kita langsung masuk ke pernyataan di atas. Selisih lemak yang dikonsumsi Ibu Warti pada minggu keempat 864, padahal di bawah tadi 86,4. Benar apa salah berarti? Benar apa salah? Ayo. Ini kan 864, tadi di bawah 86,4. 86,4. Berarti salah ya? Salah. Nah, oke, gitu cara. Ya, gitu yang cara menjawabnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Lanjut ya, kita bahas soal sampai nomor 7. Bisa ya? Masih bertahan ya? Supaya kalian paham. Oke, nanti kamu lihat videonya aja. Oke, sekarang kita lihat stimulus yang ketiga, lomba balap karung. Lomba balap karung. Perhatikan, ini yang agak ribet nih, tapi dalam kehidupan sehari-hari nyata. Perhatikan, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia biasanya diperingati dengan berbagai macam cara. Mulai dari acara seremonial seperti malam tasyukuran ya, upacara bendera, hingga diadakannya berbagai lomba yang seru dan menyenangkan. Lomba balap karung, lomba kelereng, lomba tarik tambang, dan lomba panjat pinang adalah beberapa macam lomba yang biasanya selalu ada dan tidak pernah absen saat perayaan Hari Kemerdekaan. Dalam meramaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Anto, Bedi, Chandra, Dani, dan Eko mengikuti lomba balap karung. Perhatikan, lomba balap karung di kampungnya. Oke. Dalam perlombaan tersebut, Anto, Bedi, Chandra, Dani, dan Eko memperebutkan juara 1, 2, 3, harapan 1, dan harapan 2. Oke, paham dulu ya keterangannya. Panitia penyelenggara menyediakan beberapa hadiah berupa bingkisan, yaitu yang berisi buku, pensil, bolpen, penggaris. Lihat, juara 1 akan menerima bingkisan yang paling mahal. Juara 2 akan menerima bingkisan yang lebih murah dari juara 1. Ini juara 1 nih harusnya ya. Ini yang saya lingkar ini. Ini salah nih kayaknya. Ini juara 1. Ini juara 1 ya. Juara 3 akan menerima bingkisan yang lebih murah dari juara 2 dan seterusnya. Bingkisan yang paling murah tidak akan diberikan sebagai hadiah. Nah, sekarang, adapun bingkisan yang akan diberikan pada pemenang adalah sebagai berikut. Kamu lihat di bukumu, kalau lebih jelas. Lihat. Bingkisan 1, Firna. Bingkisan 2, misalnya nih, Nicia. Bingkisan 3, Yesaya. Ini Sandi, bingkisan 4. Bingkisan 5, Excel. Bingkisan 6, Jennifer. Oke. Lalu, daftar. Ya, nih. Sekarang di sebelah kanannya ya. Daftar harga isi yang ada di dalam bingkisan disajikan dalam tabel berikut ini. Nih, tadi bingkisan 1 tadi Firna, 4 buku, 3 pensil, 2 buku, dan 1 penggaris. Ini harganya di sini. Nah, siapa? Terus Nicia pada bingkisan 2, 3 buku, kemudian 4 pensil, 2 bolpen, 1 penggaris, dan seterusnya ya. Harganya mana? Ada di sini.
Oke, lanjut. Kita lanjutkan bacaannya. Nah, dari hasil permainan perlombaan diperoleh sebagai berikut. Nih, tadi ya, yang ikutan 5 orang. Bedi juara 1, Denny juara 2, Chandra juara 3, Eko juara harapan 1 atau 4, Anto juara harapan 2 atau yang kelima. Oke ya, paham dulu sampai sini. Sekarang kita lihat. Wah, langsung 2 pertanyaan nih. Berdasarkan stimulus 3, beri tanda centang pada kotak pernyataan untuk jawaban yang benar. Ya, kamu cuma nyentang saja, yang benar yang mana, gitu kan? Kemudian yang keenam, sama dengan stimulus 3, pilih satu jawaban yang benar berdasarkan stimulus 3. Hadiah yang diperoleh Bedi sebesar berapa sebenarnya kalau diuangkan. Nah, perhatikan. Kalau nanti kamu dihadapkan soal seperti ini, ya, kamu jangan bingung. Ya, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menghitung menghitung harganya berapa sih bingkisan 1. Nah, saya coba membuatkan tabel seperti di bawah ini. Oh ya, sebelum ke tabel, saya mau kembalikan ke soal dulu. Lihat, juara 1 menerima bingkisan paling mahal dari juara 2. Juara 2 lebih mahal dari juara ketiga, dan seterusnya. Berarti kalau saya mau urutkan seperti ini, pembahasannya lihat. Nah, lihat. Juara 1 pasti lebih besar dari juara 2 dong. Ya enggak? Pasti begini tandanya. Juara 2 lebih besar dari juara 3. Juara 3 lebih besar dari juara harapan 1 atau juara 4. Dan juara harapan 1 lebih besar dari harapan 2. Oke. Gitu ya. Ini prinsipnya dulu yang harus kamu ketahui dulu. Nah, sekarang kamu hitung. Kamu tulis. Oke, sekarang kita lihat. Nanti saya minta bantuan Yesa untuk ngitung ya. Jumlahkannya. Bingkisan 1, sahabat Firna. Ya, Nih, 4 buku berarti berapa? 40. Oke, 40. Terus? 15.000. Oke. Terus? 14.000. 14.000. Terus? 8.000. Oke. Jumlahnya yes nanti ya, yes. Yes. 79, Pak. 77. 77. Ya, 77. Ada 2. Oke. Bingkisan 2 siapa tadi? Nicia atau siapa? Boleh, terserah. Berapa? Yuk, berapa di sini? 3 buku. 77, Pak. Ini, yang ini. Oh, Yang 30, Pak. 30, oke. Pensil? 4 kali 5? 20. 20. Pulpen? 14. Oke. Terus? 8.000. 8.000. Jumlahkan berapa? 2, Pak. 72. Oke, benar. Terus bingkisan ketiga? 30.000. 30.000. Terus? 20.000. 20.000. Kalikan ya, yang belum tahu. Tadi yuk. Terus ini lanjut? 7.000. 7.000. Terus? 16.000. Oke, jumlahkan nak. 73. 73, oke. Jelita jangan diem aja. 40. 40. 12. 15. Terus? 7.000 ya? Ya. Terus? 16.000. Terus 16.000. Ya, jumlahkan. Yes? Yang pegang kalkulator, yes? Bentar Pak, saya ngitung malah yang bungkusan kelima. Oh, Sabar. 78. 68 ya? Yes, ambil dicek ya, yes? Yuk, yes, tadi kamu bingkisan kelima berapa, yes? Ini 2 kali 10, berarti 20.000. 15 ya? Sandi, sambil ngitung, Mas. Wah, itu 78 bukan 68. Dihitung yang benar dulu. Yang ini bingkisan 4. Bingkisan 4.
Iya. 78. 78. Bapak udah berangkat. Oke. Ya, maaf ya. Oke, sekarang. Lanjut. 28, Pak. 28. Oke. Terus 8.000. 8.000. Jumlahnya 71. 71. 71. 71. Ya, sekarang bingkisan ke-6. 40. 71. Ini dulu ya. 10. 20. Terus 10, Pak. 10. 10. 10 ya, 10 ya. Ya, 2 kali 5 10. 21. 21. Terus 8. 8. Berapa totalnya? 9. 79, benar ya? Oke. Sudah? Nah, sekarang saya mau kembalikan nih, total harganya udah. Berarti yang juara 1 akan mendapatkan bingkisan ke berapa? Yuk. 6, Pak. Oke, saya tulis di sini ya. 6. Kok 6 begini? Aduh. Maaf salah. Sebentar. Oke, 6 ya. Terus, juara kedua? Ke 1. 4. 4 dong. Kan 78. Oh iya, keempat, Pak. Kalian. Ya, bingkisan keempat. Terus, bingkisan juara 3? Ke 1, Pak. Bingkisan 1 ya. Oke. Juara keempat? 3. Bingkisan ketiga. Bingkisan ketiga. Oke. Lalu Bingkisan Ya. kedua. bingkisan ke Kok bingkisan kelima nggak ada? Bingkisan Oh, enggak. satu. Iya. Kan nggak ini ya. Kan nggak. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kan hadiah paling murah nggak akan diberikan sebagai bingkisan tadi, ya kan? Oke. Sudah? Sekarang kita kembalikan ke soal. Perhatikan urutannya. 6, 4, 1, 3, 2. 6, 4, 1, 3, 2. Oke. Sekarang, Anto akan mendapatkan hadiah berupa bingkisan 1. Anto juara harapan 5. Harapan 5. Coba harapan 2. Harapan 2. Salah, Pak. Benar apa salah? Salah. Salah. Oke. Salah berarti nggak usah dicetak. Silang aja sini. Oke. Terus, Bedi akan mendapatkan hadiah berupa bingkisan 6. Bedi juara 1. Benar, Pak. Benar ya? Oke, mantap sekali. Oke, terus Chandra akan mendapatkan hadiah berupa bingkisan 2. Chandra itu juara 3. Juara 3. Bingkisan 1. Nah, salah. Hilang ya. Lalu berikutnya, Denny akan mendapatkan hadiah berupa bingkisan keempat. Denny tadi juara 2. Juara 2. Oke, benar, Cinta. Lalu berikutnya Eko akan mendapatkan hadiah berupa bingkisan 3. Eko itu adalah juara harapan 1. Harapan 1. Bingkisan ketiga, harapan 1. Harapan ketiga. Oke. Benar? Ya. Jadi begitu, Nak, caranya jawab. Sudah dijawab kalian? Ada, Pak. Nah, sekarang langsung ke soal nomor 6. Langsung soal 6. Berdasarkan stimulus 3, hadiah yang diperoleh Bedi sebesar berapa? 79, Pak. Ya, betul. Langsung. Kalau ini kan soalnya berhubungan ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba, siapa nih? Yosua, Excel, kemudian Sandi, Diki, Ricky Christian, gimana? Bingung nggak menghadapi soal seperti ini? Kamu membaca, harus baca. Lanjut. Nah, ternyata soal nomor 7 masih ada lanjutannya nih. Nah, soal nomor 7 nih. Perhatikan. Nih, setelah perlombaan selesai, ternyata
panitia lomba salah melakukan perhitungan. Salah melakukan perhitungan. Yaitu harga buku tertukar dengan harga penggaris. Berdasarkan stimulus dan keterangan tersebut, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Saya ulang lagi. Setelah perlombaan selesai, ternyata panitia lomba salah melakukan perhitungan, yaitu harga buku tertukar dengan harga penggaris. Pokoknya buku yang semula tadi 10.000 tertukar dengan 8.000. Nah, sekarang kita balik. Oke, sekarang kita hitung lagi dari awal. Nih. Ayo. 32. 32. Gini aja ya. Itu ya. Terus 15. Terus 14. 10. Jumlahkan. Jumlahkan. Yes. 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 Ya, Pak. Ngitung nggak? Bentar. Oke. Sambil Yesa ngitung yang lain ini. Berapa ini? 61, Pak. Berapa? 61. 61 atau 71? Ayo. 71, Pak. Nah. Terus yang kedua. 24. 24 ya. 20. 14. 10. Ya, saya suruh ngitung pokoknya ini. Yuk. Kemudian ini 24. 68, Pak. Ini 68, yes. Oke. Yang kedua 68. Oke, terus ini 7. Ini 20. Yes, hitung yes. Ini berapa? 32. 32. 15 ya. 15. Pak, bingkisan 3, 71, Pak. Ini 71, oke. Ini 7, terus berapa nih? 20. 20. Hitung. Yes, hitung yes. Ini 15 ya. Oh, itu 16. 15. Ya, 15. Terus ini 16. 15. 74, Pak. 28. 28. 10. 10. Suruh ngitung Yesa pokoknya. 32. Terus. 10. 21. 69. 10. Ini berapa, Yes? 69. 69. Terus ini? Sabar. 73. 73. Makasih Yesa. Nah, sekarang kita kembalikan ke soal. Selisih. Ya, selisih bingkisan 1. 1 tadi berapa tadi 1? 1 ya. 1 tadi yang awal yang di atas tadi berapa tadi? 77. 7771. 6.000. 7771. Jadi 6 ya. Oke. Yang kedua. Agak cepat ya. Kedua, bingkisan kedua yaitu kedua tadi adalah 72. 7268. 7268. Berapa, Yes? Kurangin, Yes? 4 ya? 4.000. Terus yang ketiga. 73. 73 kurang 1. 73 kurang 71. Berapa? 2 ya? Terus yang keempat. Lupa. Iya, iya tuh. Kamu tadi nggak nyatet. 78. 78 kurang 74. 4.000. Terus yang keenam, yang kelima nggak usah ya, yang keenam kan nggak ditanya. 76 tadi 79 kurangi 73 sama dengan 6.000 ya. Oke, kita masukkan ke pernyataan di atas. Selisih harga bingkisan 1 6.000, benar apa salah? Benar. Betul. Benar, Yang Pak. kedua, benar ya. Benar. Selisih bingkisan kedua 4.000, benar. Bingkisan ketiga 2.000, bingkisan ketiga Benar, 2.000, benar. Terus bingkisan keempat 4.000. Benar, Pak. Betul. Betul. Oke. Oke, mana tadi pulpennya? Nih. Terus bingkisan ke-6 5.000. Benar Salah. salah?
Salah. Harusnya 6.000. Nah, nih. Oke. Ya, oke. Sampai sini pembahasan kita sampai soal nomor 7. Besok kita lanjutkan lagi kalau ada waktu ya. Baik, kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup pertemuan? Nggak ada. Paham nggak apa yang sudah saya sampaikan? Paham, Pak. Ya, Paham. saya harapkan kalian baca ya, baca buku ini. Yuk, silakan kameranya dibuka, kita foto dulu. Ya, nih. Nggak apa-apa, nggak pakai seragam, nggak masalah. Nih, bukunya dibaca. Saya harapkan kalian membaca buku. Bojes, gimana? Semangat? Semangat. Ya, semangat Bojes. Yuk. Siapa, Diki? Semangat. Ya, ayo baca buku ya. Yang penting membaca buku literasi. Caranya begitu. Mungkin soal-soal itu nggak sama dengan yang saya ajarkan. Pasti nggak sama. Tapi cara yang harus kamu pakai, kamu praktekkan itu seperti itu. Ya. Oke, silakan dibuka kameranya. Samgar terus nggak ada suaranya. Samgar. Ya. Ya, oke. Sandi. Iya, Pak. Firna. Ya, Helen. Siapa lagi? David Silaban. Helen. Helen, kemana ini? Excel. Excel Mateo. Yuk, silakan buka. Cepat. Kita mau foto. Kita foto dulu. Ayo. Excel. Samgar. Cepat kau, Samgar. 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 Ih, Samgar itu panggil-panggil. Nah, oke, Samgar, tinggal Samgar. Samgar. David Silaban udah buka. Cepat. Nggak usah pakai seragam. Cepat. Ya, teman-teman pakai baju biasa loh. Ayo cepat. Saya nggak pakai baju bentar. Ya udah, nggak pakai baju nggak apa, terserah. Gila. Pakai baju. Ini anak buahnya Bojes ini. Bagus kan? Ayo, David Silaban, ayo cepat. Lanjut aja, Pak. Ya, ayo cepat. David, 1. Ayo dibuka. Kasihan itu pada nunggu tuh. Yo. David. David. Ayo buka. Ya, ayo Samgar. Samgar. 1. Samgar. Iya, sabar. Ih, ngapain sih? Nggak pakai baju? Gak pakai baju kayaknya. Iya, makanya dari tadi. Oh, kalau di rumah santai ya ternyata. Oke, bagus. Ya, tuh 1, 2. Oke, mantap. Sekali lagi, jangan menghilang dulu ya. Jangan menghilang dulu. Oke, siap. 1. Ih, hilang lagi David Silaban. 1. David. 2. Oke, David Silaban bagus loh ya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah belajar bareng-bareng yaitu materi numerasi. Saya harapkan kalian lebih rajin membaca ya, membaca cerita. Jadi hitung ya, Firna, Bojes, Vicky, anak Dewa, Samgar, Excel, Jelita, Helen, Nicia, Ricky Christian, Yesaya, Aldo, Yosua, Sandi. Oke, semangat. Terima kasih. Selamat pagi.